نتمكن من الاستماع في هذه المناسبة الطيبة، ونحن مستعدون للدراسة معا لمادة مقدمة علم اللغة. هذه مادة هامة، ويجب علينا أن نستوعب هذه المادة أحسن استيعاب. هذا وأعتقد أن المجموعة قد استعدت لتقديم المقال ولتوضيح المقال، كما أعتقد أنكم كلكم مستعدون لتلقي المعلومات التي ألقاها المجموعة الأولى. ويحسن بنا أن نبدأ هذه الجلسة، وخير ما نبدأ به جلستنا قراءة البسملة. بسم الله ويليها بيان الموضوع وستقوم به المجموعة، فلتتفضل مشكورة. تفضل المجموعة الأولى. Apa sudah terlihat? Sudah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wal mat'ulahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan Islamnya sehingga kita masih dapat Suaranya tidak terdengar, Dad. Oke, tafadhal.
Ustadz. Ya, Iya, Fadal. Ustadz. Untuk pematerinya tadi Sultan Al-Ghufron itu baterainya low. Mungkin kalau dibacain oleh mahasiswa yang lain, maksudnya yang di kelas ini, boleh Ustadz? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan. Ya, sebentar Ustadz. Yang penting materinya tersampaikan. Bisa dibantu menampilkan Hilda? Atau siapa yang pakai laptop? Iya, coba di presenting dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok ini dari kelompok 1 mengenai kajian linguistik. Anggota kelompoknya ada Akmal Al-Azam dan Sultan Qais. Ya, next. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum pada satu bahasa saja. Menurut Wikipedia, linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan Qais. Ya baik. Terima kasih. Pengertian linguistik. Berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Dapat ditebak bahwa linguistik khusus berarti memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Ilmu linguistik sering juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, yang dalam peristilahan Prancis disebut language. Pakar linguistik disebut linguis. Bapak linguistik modern adalah Ferdinand de Saussure, 1857-1913. Bukunya tentang bahasa berjudul Cours de Linguistique General yang diterbitkan pertama kali tahun 1916. Menurut etimologi, jika ditelusuri, apa itu linguistik sesungguhnya berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa. Dalam bahasa Latin, selain dari bahasa Latin, beberapa bahasa lain juga merujuk pada makna yang sama. Misalnya dalam bahasa Prancis adalah language atau language. Bahasa Italia lingua. Bahasa Spanyol langue. Dan bahasa Inggris language. Pengertian linguistik menurut para ahli. Dalam pengertian linguistik yang pasti telah dicetuskan beberapa pendapat para ahli. A.S. Hornby, F. Gatenby, Hawaii dalam Donawiti DKK 2017 halaman 1 mengungkapkan bahwa definisi linguistik sebagai kata sifat adalah studi bahasa, sedangkan sebagai kata benda berarti ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa. Rida Laksana dalam Denewiti DKK 2017 halaman 1 menyebutkan bahwa arti linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari metode mengkaji atau meneliti bahasa. Bloomfield 1933 20 halaman. Definisi dari linguistik yaitu sains. Seperti halnya ilmu fisika dan ilmu kimia adalah bagian dari sains.
Komsky. Definisi dari linguistik yaitu suatu generatif yang sifatnya adalah mentalistik. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hakikat kompetensi dan bukan menjelaskan hakikat kinerja, performance. H. Lemslev. Definisi dalam linguistik adalah suatu contoh metasemiotika, telaah tentang bahasa yang juga adalah bahasa itu sendiri. Definisi linguistik yaitu suatu perbedaan antara dimensi semantik dan semiotik pada suatu bahasa. Newmark. Definisi linguistik yaitu suatu ide dasar yang ada di dalam suatu teks yang dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna ini tidak berbeda jauh dari serangkaian makna leksikal. Martinet 1987 halaman 19. Definisi linguistik yaitu suatu ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Du Bois, Jean. Definisi dari linguistik yaitu suatu kajian ilmiah tentang bahasa. Ciri-ciri keilmuan linguistik. Ristal juga menyimpulkan bahwa linguistik ini mempunyai 3 ciri, diantaranya 1. Eksplisit. Ini maksudnya jelas, tidak mempunyai 2 makna menyeluruh, pasti, dan konsisten. 2. Sistematis. Ini maksudnya berpola dan beraturan. 3. Objektif. Ini maksudnya sesuai keadaan atau apa adanya. Faktor di luar bahasa, seperti masyarakat sosial, penggunaan bahasa, variasi, dan status sosial bahasa. Dan presentasi dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. La'allakum turiduna an tuqaddimu su'alan. Fadal. Nah. Itu masih ada lagi ya? Sudah selesai penyajiannya. Alas, Ustaz. Alas, oke, ya. Oke, man yurid an yuqaddim su'alan, fadal. Mana? Oh ya. Tadi kan disebutin ada linguistik umum dan linguistik khusus. Nah, contoh dari itu apa ya? Itu kedua itu. Bisa ditangkap soalnya penyaji. Mungkin ditampung dulu. Ya. Soal akhir, fadal.
Sultan ingin bertanya. Ya, baik. Tadi kayaknya belum sebutin ya, tujuan, fungsi, sama manfaat kajian linguistik ini untuk apa? Ya, mungkin ada sedikit ya. Ya, belum sih. Apa pertanyaan? Tujuan, manfaat, tujuan, fungsi, dan manfaat kajian linguistik. Oke, tampung dulu ya. Tampung. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Lukman. Linguistik khusus dan umum ya. Dan contohnya tadi. Ya, Lukman. Ya, Ton. Ya, saya mau menjawab, yaitu linguistik khusus merupakan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, atau bisa dibilang bahasanya itu hanya khusus pada bahasa tradisional ya, atau pendalaman khusus di daerah itu saja. Contohnya seperti bahasa Jawa, mungkin bahasa daerah yang lainnya seperti bahasa Sumatera, Kalimantan, seperti itu linguistik khusus itu. Dan yang kedua itu linguistik umum, itu mengkaji kaidah bahasa yang berlaku untuk masyarakat luas atau seluruh dunia, misalnya seperti bahasa Inggris, bahasa-bahasa Eropa, Amerika, Afrika, seperti itu. Untuk bahasa Arab termasuk nggak umum? Apa? Untuk bahasa Arab termasuk nggak? Bahasa Arab, ya bisa termasuk. Cuma kalau misalkan bahasanya itu linguistik khusus, mungkin ya kalau di situ ada tradisi. Pokoknya kalau khusus itu mencangkut tradisional ya. Ya tradisi dari Arab, mungkin bahasanya bahasa Arab apa gitu. Pasti di semua negara ada provinsinya, provinsi masing-masing. Pokoknya yang mencakup provinsi ya. Hanya kalau linguistik khusus itu. Seperti itu. Gimana? Apa udah terjawab? Sudah ya? Oke, Ton, syukron Ton. Ya. Bentar.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul ya, tentang manfaat, tujuan, dan fungsi dari linguistik. Ya kan Nurul? Ya, Sultan. Jadi manfaat, tujuan, dan fungsinya yaitu yang pertama manfaatnya sebagai penyusun ya, penyusun kaidah-kaidah bahasa ya, perumus dari segala bahasa, baik itu kedudukan maupun dari segi kerapian bahasa. Dan tujuannya yaitu sebagai objek penelitian bahasa, dan juga mengkaji dari setiap kaidah-kaidah bahasa itu tadi. Dan fungsinya sebagai penyampaian informasi kepada khalayak-khalayak umum tentang kaidah bahasa, baik itu khusus maupun umum tadi. Ya, itu tadi jawaban dari saya. Atau masih kurang? Cukup. Syukran. Ya, Afan. Apa masih ada yang mau bertanya? Ada ya? Ada pertanyaan lain? Sultan, tadi kan di PPT banyak banget ya pengertian linguistik dari para ahli. Bisa disimpulin nggak simpelnya linguistik itu seperti apa? Ya, bentar ya. Simpulannya, jadi ilmu linguistik ini menerapkan tentang sebuah bahasa yang dimana itu bahasa baru muncul oleh pemaparan para masyarakat, masih dimusyawarahkan dalam bentuk kaidah-kaidahnya tadi, dan itu harus benar-benar menjadi aturan juga sih. Jadi berbahasa itu harus dengan baik dan sopan. Jadi nggak asal orang berbahasa itu dengan bahasa yang tidak baik. Walaupun emang bahasanya pun bahasa seperti itu yang kurang baik, cuma itu dalam arti diungkapkannya nggak harus untuk orang lain seperti kita membuli atau apa. Jadi yang lebih pertegasnya itu bahasa itu harus diciptakan dengan sopanan, dan bahasanya pun baku maupun asli, santai, namun dapat bermakna. Sultan, suaranya putus-putus. Putus-putus kayaknya, tapi jelas sih suaranya. Jadi ya itulah, bahasa itu sudah memiliki aturan. Jadi yang namanya bahasa itu sudah dikaji
dan harus udah ditelaah dan juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya, diposisikan atau ditempatkan dengan kriteria yang baik gitu. Jadi nggak boleh asal ngomong. Dan juga ya, ilmu bahasa itu sudah menjadi ilmu ya, ilmu sastra ya, bagi semua orang. Bagi orang-orang juga bisa berkarya dalam berbahasa, seperti orang bisa menerapkannya, membuat bahasa itu seperti lagu, puisi, syair atau dan lain-lainnya. Yang tadi itu pendapat dari Bloomfield tadi, seperti halnya ilmu fisika, ilmu kimia, dan bagian dari sains-sains. Nah, jadi ilmu linguistik itu yaitu ilmu-ilmu sastra itu yang dia maksud, ataupun ilmu-ilmu pendidikan ya, seperti bahasa kita sehari-hari yang ada di sekolah maupun di sekolah bahasa Indonesia. Nah, itu saja sih dari saya. Apa masih kurang paham? Terdengar ya? Gimana? Belum ada responnya itu? Iya, terdengar Sultan. Cuman masih belum dapat poinnya apa gitu. Mungkin ada yang lain yang mau bantu, silakan. Mungkin ada masukan dari yang lain. Ustadz, Uh-uh. saya pernah dengar kajian ilmu linguistik dan kajian ilmu bahasa itu sama apa beda, Ustadz? Apa masih itu? Oke ya. Linguistik. Artinya apa? Ilmu tentang bahasa. Jadi, semua ilmu yang mengkaji tentang bahasa masuk dalam nama ilmu linguistik. Nah, bahasa itu unsur pokoknya apa? Kemarin kita udah pernah ya. Unsur pokok bahasa ada berapa? Ada dua. Ada 4. Dua. Apa itu? Ada 4. Oh, 2. Suara dan apa? Kata. Suara, kata, susunan kata, sama kalimat. Nama anak. Nah, oke ya. Secara singkat ya, bahasa itu 2, suara dan makna. Nanti suara bisa dibagi lagi, kumpulan suara-suara jadi kata, kan? Nanti kumpulan kata-kata jadi kalimat. Ya. Nah, yang suara saja
Dikaji itu dari mana keluarnya, bagaimana bentuknya, jadinya kayak apa. Nah, itu kajian tentang suara. Itu namanya apa? Fonologi. Nah, tentang suara, bagaimana bunyinya, bagaimana bentuknya, bagaimana nadanya, nanti sampai ke apa pengaruhnya kepada makna, bisa jadi ya. Itu masuk di fonologi. Ada fonetik, itu yang cuma untuk bicara tentang makna saja, tentang suara saja. Bagaimana, dari mana datangnya. Tahu suara ini sebenarnya apa sih? Suara kita sebenarnya apa? Suara ini sebenarnya apa suara itu? Bunyi. Bunyi. Ya bunyi itu apa? Suara kita itu sebenarnya pembuangan nafas. Jadi nafas yang kotor, yang dari dalam diri kita setelah masuk ke paru-paru, nah itu dibuang. Tapi buangnya kayak apa, itu nanti menjadi suara. Ditahan ininya, dibuka sininya, dikecilkan ininya, dibesarkan ininya, itu jadi suara yang bervariasi. Nah, itulah sebenarnya suara. Jadi suara itu buangan nafas ya. Maka kalau kita nggak nafas, nggak ada suaranya kan? Nggak ada suaranya. Kalau nggak ada buangan angin dari dalam kita, itulah hebatnya Tuhan. Ya. Barang buangan bisa menjadi hal yang sangat penting. Ya. Karena bahasa kan luar biasa itu. Oh, buku-buku, informasi, mana-mana itu kan bahasa itu. Nah, tadi kalau ditanya, ngapain kita belajar bahasa? Mempelajari suatu bahasa, atau belajar ilmu bahasa. Ya kan? Manusia itu biasanya serba ingin tahu ya. Mengapa? Karena itu merupakan naluri manusia. Naluri bahasa Arabnya apa? Naluri bahasa Arabnya apa? Atau insting bahasa Arabnya apa? Goriza. Ya. Gorizatun. Jamaknya goroiz. Nah, manusia itu punya naluri namanya hubbul istitla. Artinya apa? Pengen tahu. Buktinya apa? Anak kecil kalau dikasih mainan mobil-mobilan dia bongkari kan? Pengen tahu dalam ini apa sih? Nah, itu namanya gorizatu hubbil istitla. Jadi insting pengen tahu. Nah, bahasa itu kan unik. Ya. Kok bisa bunyinya macam-macam, bisa bikin orang marah, bisa bikin orang nangis. Ini apa sih ini? Nah, itulah. Maka dan bahasa itu sangat dekat dengan manusia. Nah, itulah maka dorongan-dorongan untuk tahu bahasa itu apa sih. Nah, dan seterusnya yang terkait dengan bahasa, itulah maka nanti menimbulkan atau menghasilkan ilmu bahasa. Itu sebenarnya hasil dorongan orang pengen tahu tentang apa itu bahasa. Maka diperhatikan, diselidiki, diteliti, dipikirkan. Nah, terkumpullah nanti pengetahuan itu menjadi ilmu bahasa, ilmu lughah, linguistik. Nah, itu sebenarnya kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan bahasa. Itu ilmu linguistik.
Nah, apalagi para filosof ya, para ahli logika, nah itu dia sangat memperhatikan bahasa. Karena kalau nggak pas bahasanya bisa salah itu makna yang dia maksud, gitu kan? Ini maka bahasa itu menjadi bagian yang sangat penting. Mengapa? Karena besar sekali pengaruhnya, baik terhadap perkembangan budaya manusia maupun terhadap perkembangan keilmuan maupun terhadap pengetahuan kerohanian, sehingga bahasa itu bisa jadi kalau nanti sumbernya adalah ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu keagamaan, orang bisa jadi sangat soleh ketika dia mendapatkan informasi yang terkait dengan ketinggian rohani atau mungkin kesucian diri. Ya. Nah, itulah maka kajian tentang bahasa itu. Nah, bahasa Arab ya dulu orang sudah pakai, ya kan? Orang-orang jahiliyah itu udah bagus bahasanya, hebat dia, udah bikin syair-syair udah luar biasa. Orang sekarang aja kalah itu. Akhirnya. Tetapi mereka belum punya ilmu bahasa. Mereka sudah pakai, tapi belum tahu ilmunya. Itu kan? Sama seperti kita. Kita ini udah minum air. Tapi air itu apa sih? Apa sih bahannya? Apa sih itu komposisinya? Kita nggak tahu kan? Apa hidrogen, apa macam-macam dia. Atau nafas kita ini sebenarnya apa sih komposisinya? Kita banyak nggak tahu kan? Nah, padahal kita udah pakai. Itulah juga bahasa. Ini baru kajian-kajian bahasa. Ya, dari awal bahasa itu mungkin seperti di dalam Al-Quran. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya kan? Iya. Yang diajarkan Tuhan itu dulu bahasa dulu, nama-nama dulu. Ya. Karena apa? Tanpa tahu nama ada susah komunikasi. Kita mau ngomong apa? Kan? Kita nggak bisa. Artinya apa? Bahwa bahasa itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Mengapa? Karena manusia makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri. Dia harus berkomunikasi untuk menyampaikan isi hati dan pikirannya. Nah itu sarananya adalah bahasa. Nah, maka bahasa itu ya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, itulah maka mulai kajian. Nah, kapan orang mulai mengkaji bahasa? Bahasa Arab ya, terutama. Ini kalau sudah belajar tarikh ulum ya, itu kapan mulai ada buku Arab? Al-Quran itu buku Arab yang pertama ya. Sebelum Al-Quran belum ada kitab Arab ya. Nah, maka juga nanti ilmu-ilmu kebahasaan itu pendorongnya apa? Al-Quran. Orang pengen bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, pakai ilmu apa? Tajwid. Ya. Tajwid. Tajwid itu hakikatnya ilmu apa? Fonologi. Ya kan? Dengan ilmu pengaturan suara kan? Bagaimana itu? Itu tajwid itu. Itu karena apa? Itu tuntutan. Orang harus bisa membaca dengan baik. Nah, itu pakai ilmu itu. Berarti apa? Pendorongnya untuk muncul ilmu fonologi di dalam bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Juga untuk mendorong tentang tata bahasa Al-Quran. Nahwu. Itu juga bahasa Arab ya. Al-Quran juga. Ya kan? Ada orang baca Al-Quran salah. Ya kan? Loh.
Oh, berarti ini orang kalau nggak ngerti bisa salah ini. Bikinlah tata bahasanya. Itulah yang mendorong Sibawayh mengarang buku apa namanya? Bukunya Sibawayh apa namanya? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Lah, Aswad, Ustaz. bukan. Buku Sibawayh itu, siapa sih Sibawayh itu? Ulama nahu. Ulama Mempelajari ilmu. nahu, betul. Dia pengarang buku nahwu pertama. Apa nama bukunya? Ya tahu ya. Namanya Alkitab. Apa namanya? Alkitab. Alkitab itu sudah memuat nahwu yang sangat padat. Termasuk di dalamnya ada ilmu suara. Jadi Sibawayh itu sudah mengkaji makharijul huruf. Nah, ini tentu tadi pendorongnya apa? Al-Quran. Termasuk nanti balaghah, ya kan? Muncul ilmu balaghah itu pendorongnya apa? Al-Quran. Karena apa? Quran itu adalah mukjizat. Nah, apa kemukjizatannya? Dikaji. Keindahan bahasanya, kedalaman maknanya, itu mukjizat itu. Itulah maka muncul ilmu balaghah. Sampai yang namanya Abu Hilal Al-Askari, ahli balaghah, yang mengarang buku Kitabus Sinaatain, mengatakan apa? Orang yang tidak paham balaghah, dia nggak ngerti kemukjizatan Al-Quran. Ijazul Quran. Nah ini apa yang mendorong orang mengkaji bahasa ya. Bahasa tadi ya suaranya, ya tata bahasanya, ya gaya bahasanya, gitu kan? Nah, itu untuk Al-Quran itu yang dikaji bahasa Arab. Nah, kalau cuma mengkaji satu bahasa, nah itu namanya fikih lughah ya, fikhul lughah. Mari kita belajar ya. Nah, kalau yang dikaji bahasa secara umum, semua bahasa di dunia termasuk, apa namanya? Ilmul lughah. Ya. Jadi kalau ilmu lughah itu kajian bahasa umum, ya, mencakup berbagai bahasa yang ada di dunia. Di antaranya apa? Pengelompokan rumpun-rumpun bahasa di dunia ini, kan? Ada yang bilang ada 30 rumpun, ada 20 rumpun, ada 3 rumpun, dan seterusnya. Yang mula-mula 3 rumpun. Mengapa dinisbahkan kepada anak Nabi Nuh? Itu ada 3. Siapa namanya? Ada Sam, ya. Nanti menjadi bahasa Samiyah, ya. Al-Lughat As-Samiyah atau Smith, ya. Bahasa Smith. Yang kedua anaknya Nabi Nuh adalah Ham namanya. Nanti ada Hamid, ya. Hamiyah, Al-Lughah Al-Hamiyah. Yang ketiga itu namanya Yafith. Nah, berdasarkan itu maka ada tiga rumpun bahasa. Ada Hamid, ada Semit, ada Hamid, ada Yafith. Itu secara umum di dunia. Yang masuk Semit mana? Arab. Itu masuk Semit itu. Arab, Ibrani, Kanani, Arami, itu semua itu masuk di Arab itu. Masuk di Semit itu. Ini ada Hamid. Hamid itu
bahasanya orang-orang hitam ya, orang-orang Habasyah itu, orang-orang Ethiopia. Sekarang Addis Ababa juga kan ibu kotanya. Itu Hamid itu. Ini yang Yafid, nah itu selain itu, itu masuk Yafid itu. Jadi bahasa-bahasa Eropa, bahasa-bahasa India, bahasa-bahasa Cina, Jepang itu, Korea itu masuk nanti di Yafidnya itu. Ada yang membagi begitu ya. Ada yang jadi 5 ini silakan dibaca, itu ada rinciannya. Nah, intinya apa? Ketika ilmu lughah alam, ya, ilmu bahasa umum, nah itu nanti mencakup seluruh bahasa di dunia. Umumnya terkait dengan tadi ya, dengan pembagian rumpun-rumpun bahasa. Kemudian terkait dengan bagaimana terbentuknya bahasa, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu secara umum bagaimana anak belajar bahasa, kan? Bagaimana orang tua belajar bahasa kedua dan seterusnya. Nah, itu ilmu. Nah, di dalam bahasa kajian bahasa secara umum sekarang itu dibaginya 2. Ada ilmu lughah an-nazari, yang itu juga alam. Ada ilmu lughah at-tatbiqi ya. An-nazari itu ilmu lughah, kajian bahasa yang hanya terkait dengan bahasanya saja. Tata bahasanya, tata suaranya, tata maknanya, itu ilmu lughah nazari, sampai mungkin juga sejarahnya. Kenapa memangnya muncul bahasa Akadiah? Pernah dengar ya, Akadiah ya? Ini bangsa Semit, dia ketika hijrah ke negeri antara 2 sungai. Negeri apa itu? Negeri Biladu Ar-Rafidain atau Biladu An-Nahrain. Itu negara mana? Itu tanah subur antara sungai Tigris dan sungai Eufrat. Mana itu? Lembah Mesopotamia. Itu Fertile Crescent kata orang Inggris. Itu yang antara sungai Tigris dengan Eufrat itu negara mana sekarang? Irak, Iran. Itu ya namanya Biladur Rafidain ya. Negeri antara 2 sungai. Dulu bangsa Sam, bangsa Semit, nah itu hijrah ke daerah situ karena daerah subur. Sementara mungkin di Arab ketika itu udah mulai hancur karena ada kaum yang sombong oleh Allah dihancurkan, kaum Ad katanya dihancurkan, rusak semuanya, sehingga mereka susah nyari makan, akhirnya mereka hijrah, migrasi ya, ke daerah antara 2 sungai. Nah, di situ sudah ada penduduk aslinya, apa namanya? Bangsa apa? Bangsa Sumeria. Nah, mereka sudah punya bahasa juga, bahasa Sumeria. Nah, ketika orang-orang Semit masuk ke situ bercampur dengan mereka, akhirnya orang Semit bisa mendirikan satu kerajaan, satu pusat kota namanya Akkad. Nah, nanti di Akkad itu terbentuk masyarakat yang sudah majmuk, mempunyai bahasa yang satu. Nah, itu nanti bahasa Akadiah namanya. Itu bahasa campuran antara bahasa Semit sama bahasa Sumeria yang menjadi penduduk asli daerah itu, kan? Nah, itu kajian-kajian mungkin tentang bahasa secara umum begitu ya. Nah, ini termasuk dari yang bahasa apa tadi? Teoritis ya. Nah, itu
Itu diantaranya tentang sejarah bahasa. Yang itu juga termasuk sejarah perkembangan makna ya. Kalau dulu namanya sayyarah artinya apa? Sayyarah dulu artinya apa? Musafir. Sayyarah itu orang yang banyak jalan ya. Dari saro yasiru, sayyarah itu orang yang banyak jalan ya, musafir. Termasuk juga mungkin rombongan-rombongan dagang yang jalan dari zaman Nabi kan gitu ya. Orang Quraisy itu pergi ke Syam di musim panas, ya. Pergi ke Yaman di musim dingin gitu kan. Nah itu mereka ada kelompok-kelompok rombongan pedagang namanya kafilah ya, kafilah gitu kan. Nah, itu rombongan artinya kan. Nah itu sayyarah namanya. Nah sekarang jadi apa? Mobil, ya kan, sayyarah. Itu kan ada perubahan makna, perkembangan makna ya. Nah, itu juga menjadi kajian nanti ilmu bahasa teoritis ya, ilmu lughah an-nadhari. Jadi yang membahas tentang tadi ya, suaranya, tentang kata-katanya, bentuk-bentuknya, tentang tata bahasanya, tentang gaya bahasanya, itu kajian bahasa murni, itu namanya ilmu al-lughah an-nadhari ya, ilmu bahasa atau linguistik, teoritis linguistik ya. Nanti ada ilmu lughah at-tadbiki ya. Ilmu bahasa linguistik terapan ya, linguistik terapan. Nah itu yang menyangkut tentang apa ya, terkait dengan apa ya, mengatasi problematika bahasa. Umpamanya pengajaran bahasa. Nah, itu namanya ilmu atau linguistik terapan ya. Terjemah. Nah, memindahkan satu bahasa ke bahasa lain termasuk linguistik terapan ya. Lalu tadi ilmu nahwu, ilmu sorof itu linguistik teoritis ya, linguistik teoritis ya. Jadi kalau yang pengajaran bahasa, penerjemahan, ada psikologi bahasa, nah itu termasuk bahasa atau linguistik terapan. Ya. Ada apa namanya? Ada geografi bahasa, ada itu. Ada sosial atau sosiolinguistik ya. Ada apa? Psikolinguistik. Nah, itu bagian dari ilmu bahasa terapan ya, linguistik terapan. Oke, itu saya kira macam-macamnya bahasa. Nah, kajiannya ya tadi ya ada 4 unsur ya. Aslinya cuma 2 unsur. Apa tadi? Suara sama makna. Tapi kemudian dipecah menjadi 4 unsur. Suara sendiri, kata sendiri, kalimat sendiri gitu ya. Terus makna sendiri ya kan. Ada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Nah, itu memang yang menjadi kajian bahasa. Dan itu panjang sekali ya, panjang sekali. Kita mempelajari fonologi Arab saja luar biasa itu, panjang itu. Mulai membagi apa makhraj al-huruf itu udah panjang itu. Nanti belum sampai ke sifat huruf ya. Ada jahr, ada hamas, ada rohwah, ada macam-macam gitu ya. Sampai ketika mungkin pengaruhnya kepada makna gitu kan. Kalau
so'ada diganti sa'ada jadi apa, gitu kan? Kalama diganti dengan lakama jadi apa, gitu kan? Itu sudah termasuk nanti kajian-kajian pengaruh suara terhadap makna. Oke, itu jadi linguistik itu mudahnya ya. Ilmu tentang bahasa, di kajian-kajian yang terkait dengan bahasa, baik terkait dengan suaranya, katanya, kalimatnya maupun maknanya. Itu kajian linguistik. Mengapa itu penting? Apalagi kita sebagai mutakhassis fil lughatil arabiyyah. Apa makna mutakhassis? Spesialis. Ya. Kita ini orang spesialisasinya bahasa. Nah, sebagai spesialis, kita mesti memahami bahasa lebih luas. Bahasa itu apa, ada berapa macam bahasa di dunia, gitu kan? Dan seterusnya, apa pengaruh bahasa, bagaimana kajian bahasa, itu kita memang perlu tahu karena itu menjadi spesialisasi kita. Nah, linguistik termasuk bagian yang sangat penting di dalam kajian bahasa. Jadi kita nggak hanya bahasa yang penting kita bisa membaca teks Arab selesai. Enggak begitu. Sampai katanya penulisannya kayak apa, mesti begitu, masuk itu. Apa bedanya penulisan imla'iyah sama penulisan Qur'aniyah? Beda itu, kan? Ini belum sampai ke tingkat namanya kajian-kajian dialek, ya. Dialek Quraisy kayak apa, dialek Tamim kayak apa, dialek Huzail kayak apa, dialek Asad kayak apa, nanti banyak kayak gitu. Nah, Sudimin nanti yang pernah kita baca itu tentang kabilah-kabilah ya, nah, itu nanti akan banyak kajian-kajian bahasa ini. Tapi tadi ya utamanya 4 tadi ya. Suara, kata, kalimat, dan makna. Oke, saya kira itu ya. Fungsinya apa kajian bahasa? Ia menguatkan pengetahuan bahasa kita sebagai spesialis. Bahasa kita harus luas, pengetahuan kita harus lebih daripada orang yang tidak spesialis, gitu kan? Nah, itu saya kira sebagai orang bahasa ya kita harus tahu ilmu bahasa, linguistik ya. Nah, ini dibuka ya buku-buku yang menjadi referensinya ya. Ada buku umpamanya Madkhal ila Ilmil Lughah, karangan Hijazi. Ada buku Ilmul Lughah Al-Am, ya, karangan Muhammad Syahin umpamanya, dan seterusnya. Itu ada Fusul fi Ilmil Lughah ya, itu ya ilmu lughahnya ya itu. Nah, itu supaya dibaca. Ya intinya ini kan muqaddimah itu apa? Muqaddimah ilmu artinya apa muqaddimah itu? Pengantar. Pendahuluan. Pendahuluan ya, supaya kita bisa masuk ke ilmu lughah dengan enak gitu. Nah, itu diantarkan dulu. Mama kayak anak kecil yang mau masuk sekolah kan diantri sama mamahnya. Nah, itu biar dia masuknya nggak takut gitu kan. Itu saya kira kajian-kajian ya yang dianggap linguis ya, linguis modern ya, Ferdinand de Saussure, itu orang Swiss ya. Beliau memberikan semacam ceramah tentang bahasa yang judulnya Ilmul Lughah Al-Am. Itu apa di bahasa Prancisnya ada generale gitu ya, linguistike generale gitu cause of apa gitu saya lupa itu bahasa Prancisnya, tapi bahasa Arabnya Ilmul Lughah Al-Am gitu ya, atau Al-Lughah Al-Am. Ini karena kajian itu dianggap baru,
Maka beliau, Ferdinand de Saussure, dianggap sebagai tokoh linguistik modern. Nanti ada penerusnya, ada Charles Bailey, ada siapa Francis siapa itu, nah itu nanti banyak lagi tokoh-tokohnya ya terkait itu. Nah kalau di bahasa Arab ya mungkin seperti kita pernah itu kan, penulis bahasa pertama ya Sibawayh. Ya ada Khalil punya ilmu arud gitu kan, dan seterusnya. Dia ada Abu Ubaidah, dia punya buku Majazul Quran namanya. Ada Ibnu Qutaibah punya buku Muskil Al-Quran gitu. Dia ada Ibnu Jinni, apa bukunya namanya? Al-Khosais punya itu kajian-kajian bahasa nanti sangat banyak, dan sampai sekarang kajian bahasa nggak ada habisnya, terus berkembang terus kan. Nah itu saya kira muqaddimah kita untuk kita bisa masuk nanti ke kajian bahasa. Itu saya kira mungkin udah pakai metode-metodenya dan seterusnya ya. Itu mungkin yang pekan depan siapa? Yang maju pekan depan siapa? Lukman. Lukman. Apa anunya? Judulnya? Judulnya Mana orangnya Lukmannya? Belum tahu judulnya. Saya tuh, apanya lagi rusak, Tat. Alasan aja. Iya. Judulnya apa, Ton? Aduh. Al-Muqarron. Ilmu Lugha Al-Muqarron. Ya, nanti ada beberapa namanya metode ya lughah ya. Nanti ada Al-Wasfi, ya, ada Al-Manhaj Al-Wasfi, ada Al-Manhaj Al-Tarikhi, historical method, ada Al-Muqarron, itu comparative method. Dia ada kontrastif, ya, taqabul al-lughawiyah. Saya kira nanti kita akan akan kaji sama-sama kira-kira. Nah ini mukor itu yang kayak apa, nanti apa bedanya dengan yang takobul namanya, nanti akan kita pelajari. Oke, saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Kalau masih mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, saran saya dibuka ya, itu buku-buku terkait dengan muqaddimah ilmi lughah. Ya, yang utama Fahmi Hijazi tadi ya. Jadi ada lughah. Ada ini ada juga Taufik Muhammad Syahin ya. Ilmu lughah al-am ada. Saya nggak juga. Oh ya, terutama bukunya Wahid Wafi ya, Ali Abdul Wahid Wafi, itu ada ilmu lughah namanya. Nah itu biar nanti nyambung ya, nama-nama istilah-istilah itu banyak pakai istilah Arab karena kita ini jurusannya bahasa Arab. Ya. Oke, ada yang bertanya? Oke, ya saya kira untuk kali ini cukup ya. Oke, insya Allah nanti berikutnya kita akan kaji lagi rincian-rincian dari
tema-tema kita pada Muqaddimah Ilmu Lughah. Oke, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyiapkan materinya pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah ikuti diskusi kita ini dengan baik dan aktif. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya keluar ya. Ya Ustaz.